Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Selamat datang pada video pembelajaran basis data. Bersama saya Hendriana. Dan saya Dian Anggraini. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai DDL. Namun sebelum kita mulai pada video pembelajaran kali ini, kita akan mereview pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai pengantar MySQL dan SQL. Baik, seperti yang telah kita mempelajari, kita bahas di subbab sebelumnya. Kita tahu bahwa MySQL ini merupakan bagian atau salah satu dari DBMS ya, atau perangkat lunak pengolah basis data. Selain ada Oracle, Postgre, SQLite dan lain-lainnya. Nah, MySQL termasuk salah satu dari DBMS tersebut. Nah, MySQL ini juga merupakan relational database management system gitu ya. Nah, si MySQL ini juga dia merupakan bisa bertindak atau bertindak sebagai database client maupun database server. Nah, sekilas tentang SQL atau struktur query language yang kita ketahui, SQL itu merupakan bahasa permintaan database. Nah, dia terbagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah ada DDL yang disebut dengan Data Definition Language, yang kedua ada DML, ada Data Manipulation Language, dan yang ketiga adalah DCL atau Data Control Language. Nah, masing-masing SQL query ini dia memiliki peran yang berbeda-beda gitu ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas fungsinya apa aja. Misalnya kalau DDL itu ada fungsi untuk create, create, alter, sama drop. Sementara kalau di DML ada CRUD ya, insert, update, sama delete ya Pak. Ada read juga. Nah kalau DCL itu ada apa Pak? Ada DCL, ada grant sama revoke untuk hak akses. Iya. Untuk hak akses, ya benar. Nah pada video kali ini kita akan membahas dulu tentang DDL gitu. Oke. Tentang Data Definition Language. Oke, supaya mempersingkat waktu kita, mari kita simak penjelasan berikut. Selamat menyaksikan. Oke, baik teman-teman, kita akan mempelajari mengenai Data Definition Language. Nah, kita akan lihat pada satu diagram berikut terdapat satu jenis SQL query. Nah, itu ada DDL, DML, dan DCL. Untuk DDL yang akan kita pelajari, ada jenisnya itu ada create, drop, dan alter. Sedangkan untuk SQL query lainnya, contohnya misalnya DML, kemudian ada DCL juga atau Data Control Language, kita akan bahas DML ini insya Allah di pertemuan selanjutnya. Seperti itu. Kita fokus pada DDL, yaitu yang terdiri dari create, drop, dan alter. Nah, sedangkan pengertian dari Data Definition Language atau DDL ialah kumpulan perintah yang digunakan untuk mengelola struktur objek dari sebuah database. Dan untuk query DDL sendiri, kita akan mempelajari mengenai 3 jenis query DDL, yaitu ada create, drop, dan alter. Create ini digunakan untuk membuat objek. Ini kata kuncinya itu membuat objek atau membuat komponen dalam sebuah database. Nah, sedangkan untuk drop digunakan untuk menghapus. Ini kata kuncinya ya, untuk menghapus objek atau komponen dalam sebuah database. Sedangkan yang terakhir itu ialah alter, digunakan untuk melakukan perubahan pada struktur tabel. Salah satu contohnya itu ialah menambahkan kolom pada tabel, mengganti nama kolom, atau juga menambahkan kembali, dan juga bisa menghapus kolom pada tabel. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas juga mengenai tipe data. Tipe data pada database atau pada basis data juga tidak berbeda jauh dengan tipe data
pada bahasa pemrograman yang sudah teman-teman pelajari di perkuliahan atau di mata kuliah sebelumnya. Di sini kita lihat ada terdapat tipe data. Yang pertama ada integer, float, double, char, varchar, date, timestamp, dan yang terakhir itu blob atau juga teks. Ini tipe data yang ada pada basis data. Kemudian untuk keterangannya terdapat bilangan bulat, ada keterangannya, dan ini merupakan range atau length dari satu tipe data, dan ada ukurannya. Misalnya terdapat suatu integer, dia merupakan bilangan bulat mulai dari minus 2 pangkat 10 pangkat 10 sampai dengan 2 pangkat 1,14. Tuh. Kemudian ada juga float. Di sini juga merupakan bilangan pecahan atau bisa ada komanya. Kemudian ada juga double. Double biasanya itu lebih besar nilainya, lebih jangkauannya lebih luas daripada float. Kemudian ada yang namanya char. Itu menangani karakter atau teks. Dan char ini biasanya jumlahnya tetap. Kemudian ada varchar yang mampu menangani tipe data sampai dengan 255. Kemudian ada date, yang ini ya. Date, kita sudah tahu juga date itu pasti digunakan untuk tanggal. Ini jangkauannya, dan timestamp juga merupakan kombinasi antara tanggal digabung dengan jam. Kemudian yang terakhir itu adalah blob atau teks tipe data string yang mampu menangani data hingga 2 kali 10 pangkat 16, seperti itu bacanya. Nah, kita langsung masuk pada pembahasan yang pertama pada DDL, yaitu create. Nah, di sini terdapat create. Create ini digunakan untuk membuat objek atau komponen dalam sebuah database. Kita sudah tahu yang namanya create itu kata kuncinya itu membuat. Nah, untuk menggunakan create, kita bisa membuat satu database, table, view, dan trigger. Namun untuk pengantar pada DDL ini kita akan membahas dan mempraktekkan mengenai cara membuat database dan table. Ini ya yang akan kita bahas, database dan table. Nah, kemudian bagaimana formatnya? Format untuk membuat tabel yang pertama itu ialah nama database harus berbeda antara satu dengan lainnya, dan juga tidak boleh mengandung spasi. Sama halnya mirip kita menggunakan beberapa program untuk menamakan menggunakan variabel. Itu tidak boleh mengandung spasi. Nah, ini ada formatnya, create spasi database spasi nama database-nya apa. Nah, di sini kita ada contoh, buatlah rancangan basis data penjualan di supermarket dengan nama database yaitu supermarket. Bagaimana cara penggunanya? Cara penggunanya berarti kita tinggal membuat pada editor. Nah, untuk editornya teman-teman bisa menggunakan editor yang mudah digunakan atau yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Seperti itu. Nah, yang akan saya gunakan pada database kali ini yaitu menggunakan Navigate. Seperti itu. Kita buka. Nah, sebelum kita menggunakan Navigate ataupun editor DBMS, pastikan juga server dari MySQL-nya itu nyala. Ya, misalnya kalau saya sendiri pakai XAMPP, pastikan Apache dan MySQL-nya itu nyala ya, teman-teman. Nah, ini merupakan tampilan dari satu database Navigate. Nah, ini Navigate ya. Tampilannya seperti ini. Nah, sedangkan untuk bagaimana caranya untuk membuat database. Nah, untuk membuat database yang pertama ada pada new query, di sini klik. Nah, pada bagian inilah yang akan kita ketikkan. Perintah-perintah SQL. Kemudian untuk menjalankannya kita tinggal menekan tombol run di sebelah kanan atas. Nah, kita akan membuat suatu membuat satu database dengan nama supermarket. Berarti
berdasarkan formatnya itu create database spasi nama tabel. Berarti kita tinggal tulis yaitu create. Nah, kita enaknya menggunakan DBMS ini ialah lebih mudah dan sudah ada kata kuncinya. Kita tinggal mengetikkan ini juga, data juga sudah muncul database. Nama database itu supermarket. Kemudian titik koma. Nah, setelah itu kemudian kita running. Nah, maka ini statusnya itu sukses, bahwa database dengan nama supermarket sudah dibuat. Seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, kemudian setelah kita membuat database, bagaimana cara melihat database? Nah, untuk melihat database, kita menggunakan satu perintah show spasi database. Nah, untuk itu kita akan coba menjalankan bagaimana melihat database yang sudah tadi kita buat. Kita tinggal ketikkan yaitu show database. Nah, ketika kita klik show database, maka akan muncul semua database yang ada pada MySQL, tentunya yang ada di server lokal yang kita miliki. Nah, ini contohnya. Tadi kita membuat satu database namanya supermarket. Ini contohnya. Nah, di sini ada supermarket ya. Nah, berarti database ini sudah terbentuk seperti itu. Oke, selanjutnya. Kemudian ketika kita dipilihkan pada pilihan database yang banyak, nanti kan kita akan menggunakan perintah selanjutnya yaitu membuat tabel. Namun sebelum membuat tabel, nanti kita dipilihkan pada pemilihan database yang banyak. Oleh karena itu kita menggunakan atau memilih database yang akan kita gunakan untuk proses selanjutnya. Untuk membuat data table pada database yang digunakan, kita menggunakan perintah use spasi databases atau use spasi nama database-nya apa. Nah, kita contohkan tadi kita sudah membuat yang namanya database supermarket, maka kita akan menggunakan database supermarket. Oke, kita masuk pada editornya. Jadi tinggal kita gunakan use supermarket seperti ini. Kita running. Oke, berarti berarti database supermarket sudah kita pilih. Dan untuk perintah-perintah SQL selanjutnya akan diproses pada database supermarket seperti itu. Kemudian, nah selanjutnya itu tadi kita sudah membuat atau create database. Selanjutnya kita akan meng-create table. Nah, sudah kita ketahui sebelumnya, table merupakan hasil transformasi himpunan entitas pada diagram ER atau entity relationship ke dalam basis data fisik yang menyimpan semua data dalam bentuk field dan record, atau ada juga yang menyebutkan baris dan juga kolom. Record juga bisa disebut dengan kolom ya. Record itu bisa disebut dengan row atau baris, sedangkan field ini disebut dengan kolom. Nah, di sini untuk format untuk membuat table yaitu ada create spasi table, nama tabelnya apa. Nah, di sini ada kolom 1, kolom 2 dan kolom 3. Nah, kolom 1, kolom 2 dan kolom 3 ini digunakan untuk menentukan field dari table yang digunakan. Dan di sini ada tipe datanya. Tipe datanya kita isi juga, dan juga jangan lupa dalam kurung panjang dari tipe data tersebut. Kegunaannya untuk efisiensi data. Nah, kemudian sampai dengan kita bisa menambahkan kolom dari 1 sampai dengan kolom ke n seperti itu. Nah, untuk contoh selanjutnya kita akan membuat table employees yang memiliki atribut ID pegawai, nama,
email, alamat, dan telepon pada database supermarket. Nah, kita buka lagi ke editor yang Navigate yang tadi sudah digunakan ya. Nah, jangan lupa perintahnya seperti apa. Perintahnya itu ialah create table. Create, nama tabelnya apa? Tabelnya kita namanya employees, berarti create table namanya employees. Nah, setelah ini apalagi kita sesuaikan dengan format yang ada pada slide, yaitu setelah nama tabel kemudian kita kurung buka, dan jangan lupa dibiasakan ketika kita membuka satu kurung buka, kita juga harus menutupnya supaya tidak terlihat lebih kompleks itu nanti ketika akan ditutup. Nah, selanjutnya yang pertama itu kolom 1. Kolom satunya itu apa? Atribut, yaitu ID pegawai, nama, email, alamat, nomor telepon, dan nomor telepon. Berarti kita tuliskan. Jadi kita tuliskan ya. Ntar kita biar bisa lihat. Nah, ini ya. Jadi kita tuliskan create table employees, kemudian di sini nama tabelnya apa? Nama tabelnya itu ialah ID kemudian tipe datanya apa? Misalnya ID pegawai itu biasanya kan terdiri dari angka. Nah, coba misalnya tipe datanya itu integer. Ini misalnya jumlah ID-nya misalnya 3 gitu ya. Terserah, bergantung pada kasusnya. Kemudian ada juga nama bisa kita isi dengan varchar. Misalnya nama maksimalnya itu 150. Jadi ketika kita akan melakukan satu input nilai pada ID pada table employees dan field nama, maka nilai maksimum atau panjang maksimum yang dapat diinputkan itu sebanyak 15 karakter misalnya gitu ya, atau kita coba ganti dengan 30 lah, takutnya namanya panjang ya. Nama, email, kemudian email misalnya varchar juga ya, coba email misalnya 25, dan kemudian alamat misalnya alamat ini biasanya kan alamat tuh lebih jangkauannya lebih panjang daripada varchar, maka kita bisa tuliskan juga teks gitu ya. Dan kemudian setelah alamat, nomor telepon misalnya telepon itu tipe datanya misalnya kan telepon tuh maksimal kalau handphone biasanya 12 sampai 13. Coba kita tuliskan saya varchar 13 seperti ini. Nah, ini contoh untuk membuat suatu table. Nah, setelah itu kita coba dijalankan. Nah, alhamdulillah ternyata berhasil ya. Oke, ini waktu timenya. Nah, kemudian setelah kita membuat tabel, bagaimana cara melihat bahwa tabel yang kita gunakan tadi kan kita sudah melihat bahwa ada notifikasi bahwa tabelnya itu sudah dibuat. Namun untuk melihat tabelnya kita bisa menggunakan perintah yaitu show tables di sini. Show spasi table. Nah, baik, kita langsung praktekkan ya. Kita langsung buka editornya kembali. Nah, di sini sudah terdapat tadi untuk membuat tabelnya. Kita hapus. Kita tinggal menggunakan show table. Coba di running. Oh, ini show tables ya, pakai S. Di running. Nah, di sini ada table
employee. So tablesnya ya. Nah, so table, kita bisa melihat struktur dari suatu table yang sudah kita buat, yaitu dengan menggunakan perintah dsc atau describe nama tabelnya. Nah, ini untuk melihat struktur dari nama tabel. Contohnya misalnya kita akan melihat struktur tabelnya, yaitu dsc nama tabelnya ya, dsc. Nah, soalnya nama tabel tadi employee ya, employees. Nah, kita bisa lihat juga hasilnya. Nah, ini hasilnya. Di sini ada ID pegawai, nama, email, alamat, dan nomor telepon beserta tipe-tipe fieldnya masing-masing ya. Dan ada juga linknya di sini 30, 25 dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kita jalankan pakai describe misalnya, describe-nya itu employees. Ini apa yang akan terjadi? Hasilnya itu ialah sama. Oke, itu ya. Nah, untuk selanjutnya ada satu constraint, yaitu ya, constraint itu digunakan untuk membatasi jenis data yang dapat diinputkan ke dalam sebuah tabel. Nah, jenis-jenis constraint itu ada banyak ya. Ada not null, ada unique, ada primary key, ada origin key, ada default, dan ada index. Nah, not null itu digunakan untuk sebuah kolom tidak boleh kosong, jadi harus ada isinya. Unique itu dia nilainya itu harus berbeda. Primary key yang sudah kita ketahui juga hampir mirip dengan unique, tapi dia mengidentifikasikan sebuah field atau kolom yang unik. Dan ada origin key untuk menghubungkan relasi antar tabel lain, default untuk menentukan value pada suatu kolom, dan ada yang terakhir itu index, digunakan untuk menangkap data dengan cepat. Nah, kita akan mencoba yang paling sering digunakan, yaitu not null. Yang ini ya, not null. Yang ini not null. Not null yang sering kita gunakan, dan juga primary key. Nah, kita coba gunakan dengan menggunakan perintah constraint table, nama constraint table spasi, ini constraint di sini create spasi table, spasi nama tabelnya apa, kemudian di sini ada kolom tipe data satunya apa, constraintnya apa. Yang tadi constraint itu diisi dengan constraint yang ada di sini. Jenis-jenis constraint bisa diisi not null, bisa diisi unique, primary key, dan seterusnya. Nah, untuk lebih memudahkan, buatlah tabel barang yang memiliki atribut kode barang sebagai primary key, kemudian nama, stok, dan harga pada database supermarket. Nah, berarti di sini kita akan membuat tabel baru dengan nama tabelnya itu ialah tabel barang. Atributnya itu ada kode barang dan dia itu primary key ya. Kemudian nama, stok, dan harga pada database supermarket. Nah, untuk membuat constraint pada database seperti apa, kita tinggal melihat dari formatnya. Makin teman-teman sering berlatih melihat format itu, pasti akan sangat mudah dipelajari. Ya, kita hapus skill sebelumnya. Kita akan buat, berarti kita tinggal menuliskan create, kemudian table. Nah, kemudian tadi nama tabelnya itu barang. Nah, kemudian setelah itu jangan lupa kurung buka dan kurung tutup dan titik koma. Nah, yang pertama kita akan membuat satu kolom satu, misalnya kode barang, tipe datanya, kemudian diisi dengan tipe datanya apa, misalnya kode barang, tipe datanya integer. Nah, kemudian setelah itu nama
nama, misalnya tipe datanya varchar. Untuk nama barang misalnya maksimal 30 atasnya. Kemudian untuk stok tipenya integer, misalnya integer, dan harga misalnya kita pakai tipe jenis float seperti ini. Dan jangan lupa perintah terakhir itu ialah yang menjadi primary key itu ialah kode barang. Berarti tinggal tulis primary key. Yang menjadi primary key tadi ialah kode barang, Nah, seperti ini. Kita coba cek kembali ya. Read table barang, nama barang, kode barang, integer, nama, stok, harga. Dan untuk selanjutnya itu yang akan menjadi primary key ialah kode barang yang ini. Kita coba running. Alhamdulillah berhasil query-nya. Sedangkan kita akan melihat tabelnya. So table. Kita lihat table. Nah, di sini sudah terdapat dua buah table, yaitu ada barang dan ada employees. Tadi employees sudah dibuat sebelumnya ya. Nah, sedangkan untuk melihat describe dari atau melihat struktur data dari table barang bagaimana, kita tinggal bisa menuliskan dsc kemudian barang. Kita coba running. Nah, ini tadi berarti kita dengan menggunakan perintah describe gitu ya, barang, kita bisa melihat field barang, tipe barang, 0, nama ini yang tadi yang paling penting key-nya atau kata kuncinya itu primary key. Oke. Nah, mungkin itu untuk grid. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai drop. Nah, yang kita ketahui drop itu digunakan untuk menghapus ya, kata kuncinya hapus yang tadi sudah dibahas di awal drop ya. Nah, drop digunakan untuk menghapus objek atau komponen dalam sebuah database. Nih, kata kuncinya hapus. Objek yang dihapus itu yaitu database dan table. Nah, ini akan dihapus. Nah, bagaimana cara menghapusnya? Ada juga formatnya. Nah, di sini ada drop database. Nah, drop spasi database, spasi nama databasenya apa. Ini digunakan untuk menghapus database. Kalau misalnya drop database ialah jika sudah terdapat tabel, maka tabelnya juga ikut terhapus. Nah, yang kedua itu drop table. Drop table ini digunakan untuk menghapus tabel. Drop spasi table spasi nama tabelnya apa. Ini digunakan untuk menghapus tabel. Kalau misalnya drop table yang dihapus berarti database masih ada. Sedangkan kebalikannya, drop database itu database dihapus, otomatis tabel-tabel yang ada pada database tersebut akan habis gitu ya. Jadi kalau drop tabel yang ada pada database tersebut akan hilang semua gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan coba membuat drop pada tabel yang tadi sudah kita buat. Kita coba buka editor yang kembali yang tadi. Nah, karena kita akan menghapus berdasarkan strukturnya itu table dulu, karena kalau misalnya kita hapus database maka akan terhapus semua databasenya, tabelnya tadi ada dua ya, ada employees dan ada juga barang ya. Kita coba lihat juga table. Di sini ada dua barang ya, barang dan employees. Kita coba hapus tabel yang employees. Untuk menghapusnya itu drop table employee. Coba running. Nah, oke, ini berhasil ya. Tapi kita coba cek cara mengeceknya itu
show table. Nah, ini di sini terdapat hanya ada satu barang, tabel barang. Nah, untuk menghapus database-nya berarti tinggal drop database. Nama database itu supermarket. Nah, coba kita jalankan. Oh, ini maaf, salah database. Oke, kita jalankan. Running. Nah, drop database supermarket. Nah, itu sudah tidak ada nama database supermarket. Untuk mengeceknya, kita tinggal cek show database. Pastikan kita cek mungkin di teman-teman yang lain bahwa supermarketnya sudah tidak ada ya. Nah, sudah tidak ada. Nah, tuh. Nah, silakan teman-teman untuk selanjutnya silakan dicoba mengenai perintah-perintah yang ada pada DDL. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu tentang alter. Sebelumnya teman-teman sudah mempraktekkan bagaimana cara membuat tabel maupun kolom dan bagaimana cara menghapus tabel ataupun database. Nah, di alter ini kita akan mencoba untuk memodifikasi tabel gitu ya. Ini kita akan mencoba lakukan modifikasi apa aja terhadap struktur tabel. Nah, sebelumnya kalau teman-teman tadi udah sempat ngedrop database supermarket, sekarang coba dibuat lagi database supermarket dengan table employee gitu. Kalau belum kedrop tadi nggak usah dibuat lagi, kita pakai aja tabel yang telah dibuat. Nah, kita lihat di sini kalau alter itu digunakan untuk melakukan perubahan pada struktur table, mulai dari mengubah nama kolom, mengubah nama table, menambahkan kolom dan modifikasi kolom, dan yang terakhir kita dapat menghapus kolom gitu ya. Kalau tadi kita menghapus ngedrop database sama table, di sini di alter kita bisa menghapus kolom. Oke, yang pertama kita akan coba praktekin adalah mengubah nama table, gitu. Jadi perintah SQL-nya di sini kita menggunakan rename. Ya, jadi ini rename sudah default dari SQL-nya, sama table ini juga udah. Yang perlu kita ubah adalah ini table lama to table baru. Jadi gampang ya kalau misalnya kita bikin sintak, kita cuman butuh tahu bahasa Inggrisnya apa. Kalau kita tahu bahasa Inggrisnya apa, ini kayak cuman perintah aja. Kalau rename berarti kita meminta ke si DBMS-nya tolong rubahkan table dengan nama yang lamanya ini menjadi nama barunya ini gitu. Oke, kita langsung aja coba praktekin. Di sini kita diminta untuk mengubah nama table employee menjadi pegawai pada database supermarket. Baik, sebelumnya di sini saya menggunakan database kliennya yaitu MySQL Workbench gitu ya. Jadi kalau misalnya sebelumnya pakai Navigate, teman-teman bisa lihat ini perbedaannya di mana. Sebenarnya sama aja, tetap bisa bikin query gitu ya. Execute-nya tetap sama, dia juga mengakses database yang sama. Baik, sebelumnya kita lakukan dulu, kita pengen lihat dulu DSC ini isi dari si table employee ini apa aja gitu ya. Nah, ini untuk lihat. Nah, di sini kita dapat lihat kalau isinya ada ID pegawai, nama, email sama telepon. Tadi kita diminta untuk ngubah ini employee-nya menjadi tabel pegawai. Jadi, employee ini merupakan tabel lama, pegawai ini merupakan tabel baru. Oke, langsung aja kita eksekusi. Rename table lamanya adalah employee. Tabel baru dia mintanya maunya pegawai. Sip, kalau udah langsung aja kita running. Nah, di sini kita dapat dia di aksi outputnya
dia bilang kalau ini ada centang hijau, berarti tidak ada terjadi error ya, berarti dia sudah berhasil diganti, diubah. Nah, biar kelihatan, kita lakukan aja show tables. Show table. Nah, ini sudah terganti yang asalnya gitu employee menjadi pegawai gitu. Oke, selanjutnya kegunaan dari alter ini adalah kita sekarang mengubah nama kolom. Tadi kalau kita mengubah nama tabel pakai rename. Nah, kalau mengubah nama kolom di sini kita tambahkan alter. Ya, kita tambahkan alter table, ini nama tabelnya. Jadi kalau tadi nama tabelnya sudah berganti jadi pegawai, berarti di sini adalah pegawai. Terus dia bilang change kolom, jadi dia disuruh ganti sama dia. Nama kolom yang lamanya apa, terus nama kolom barunya apa, tipe data yang barunya itu apa. Oke, langsung aja kita coba ke prakteknya. Jadi di sini kita diminta untuk mengubah nama kolom ID pegawai yang ada pada tabel pegawai. Tadi kita udah rename, jadi ini nama tabelnya, ini merupakan ini. Nah, ID pegawai kita ubah menjadi NIP pada database supermarket. Oke, langsung aja kita lihat. Itu supaya meyakinkan dulu, kita dash dulu ya. Dash dulu pegawai. Nah, kita lihat ini masih ID pegawai. Kita diminta untuk mengubahnya. Nah, kita bisa alter table. Dia ada di table mana? Dia ada di table pegawai. Maka itu pegawai, dia minta change apa? Change kolom. Ya, change kolom, terus apa? Change kolom, nama kolom yang lamanya apa? Ada ID pegawai. Terus kolom keduanya kita disuruh minta ganti dengan NIP. Tipe datanya NIP integer ya, integer kira-kira 11 cukup. Nah, kalau udah kita execute aja. Oke, kita lihat di sini aksinya juga centang hijau, berarti query kita berhasil dijalankan. Oke, kita cek lagi apakah dia sudah terganti atau belum. Kita lihat dulu struktur data dari struktur tabel dari tabel pegawai. Nah, ini udah keganti ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini kalau yang tadinya adalah ID pegawai, dia sudah keganti menjadi NIP. Sip, berarti untuk mengubah kolom bisa ya, gampang ya. Jadi teman-teman harus ingat aja, artikan dia ke bahasa Indonesia kalau gampang mengingatnya dengan bahasa Indonesia. Misalnya alter, jadi menyuruh lakukan perubahan di tabel pegawai. Terus perubahannya apa? Ya lakukan change kolom gitu ya. Nama kolom lamanya apa, ID pegawai, nama kolom barunya apa, dan jangan lupa tipe data yang barunya apa. Baik, selanjutnya kita masuk ke menambah kolom. Jadi menambah kolom ini melakukan penambahan kolom dapat menggunakan sintak alter sama add. Kalau tadi perintahnya ke alter itu adalah change kolom ya. Kalau untuk menambahkan kolom perintahnya adalah add. Kalau di depannya tetap sama ya, tetap sama alter table. Terus nama table, tapi tabelnya tabel pegawai, karena kita diminta di sini untuk menambahkan jenis kelamin di tabel pegawai. Nah, baru kita tambahkan nama kolomnya sama tipe data dan length, jangan lupa. Oke, kita langsung aja praktekin alter table. Nama tabelnya adalah pegawai. Nah, ini kan kalau teman-teman lihat belum ada ya, jenis kelamin belum ada, masih NIP, nama, email, sama telepon. Nah, kita mau add, nambahin kolom baru. Nambahin kolom baru, namanya adalah jenis kelamin. Ingat, nggak boleh pakai spasi ya. Kalau mau digabung, K-nya digedein biar kelihatan, kalau nggak pakai garis bawah. Nah, terus katanya adalah tipe datanya, jangan lupa. Tipe datanya ini kalau jenis kelamin ada biasanya perempuan sama laki-laki, berarti dia varchar ya, karena dia miliknya karakter.
varchar kira-kira 20 cukup. Oke, kalau udah kita, ini kalau misalnya ada error, dia pasti bakalan ada silang gitu ya. Kalau teman-teman lupa sesuatu, pasti dia bakalan silang. Nah, kayak gini, itu berarti di query yang teman-teman buat masih ada yang error. Nah, ini errornya di mana yang bisa dilihat nih. Ada garis bawah merah. Nah, kalau kita giniin, bisa tahu nih, missing. Jadi kita kekurangan kurung. Oke, kalau udah kita execute. Nah, kita lihat aksinya ini sudah berhasil karena centang hijau. Terus untuk membuktikannya kita dash lagi, dash tabel pegawai. Nah, oke ya, sudah ditambahkan ya nih. Teman-teman bisa lihat kalau ini ada jenis kelaminnya. Varchar 20 karena kita tadi tidak mengasih dia constraint apapun, jadi kita nggak ngasih dia constraint not null, maka defaultnya adalah null. Dia juga bukan key, jadi kosong. Defaultnya ini null, extra-nya juga kosong. Oke, selanjutnya kita lakukan modifikasi kolom. Nah, modifikasi kolom ini kita diminta untuk melakukan perubahan terhadap kolom name agar dapat menerima data string dan integer pada tabel pegawai. Berarti yang bakalan kita gunakan modifikasi adalah tipe datanya ya. Karena kalau sebelumnya ini tipe datanya adalah integer. Berarti dia hanya bisa menerima angka aja gitu. Dia hanya bisa menerima angka. Sementara kalau tiba-tiba suatu saat name ini itu merupakan gabungan dari huruf dan angka gitu ya. Jadi kita tidak usah melakukan drop kolomnya atau apalagi drop database gitu ya. Karena si MySQL atau SQL query ini dia sudah menyediakan fitur untuk kita melakukan modifikasi untuk mengatasi kasus-kasus yang nanti bakalan terjadi kemudian hari gitu. Tidak hanya itu, kalau misalnya typo gitu ya, typo yang tadinya kita bikin integer yang harusnya varchar, ya kita tidak harus mengubahnya atau membuatnya ulang dari awal, kita tinggal modifikasi aja kolom tersebut. Nah, jadi di sini bisa mengubah tipe data sama lebar kolomnya ya. Jadi lengthnya bisa kita ubah juga. Nah, untuk query-nya teman-teman bisa lihat di sini tetap pakai alter table. Ini nama tabelnya. Jadi ini bakal selalu nama table ya. Karena apa? Biar dia tahu ini bakal ngubahnya di mana. Karena ini kalau kita ngasih nama tabelnya di mana nanti nggak jelas ini ngubahnya di mana. Nah, perintahnya adalah modifikasi kolom. Jadi kita ngasih perintah ke DBMS-nya tolong lakukan modifikasi kolom ini gitu. Kolom apa? Ya, kita sebutkan nama kolomnya. Yang kita modifikasi apa? Ya, masukin tipe data yang baru. Oke, kita langsung aja coba. Jadi di sini nip dia diminta untuk menerima string sama integer. Jadi kita gantinya kira-kira sama apa? Sama varchar ya. Jadi diminta tadi modify kolom. Modify kolom, terus nama kolomnya apa? Nip. Kita ganti sama varchar. Varchar berapa nih kira-kira? 56 cukup ya? Atau berapa nih? Cukup ya kayaknya. 20 juga cukup. Terkadang nip gede. Oke, 30 aja biar aman. Sip, kita execute langsung running. Nah, berhasil ya. Jadi kalau ada centang hijau berarti berhasil karena tidak ada error. Misalnya ada error, teman-teman bisa lihat nih pesan errornya apa. Misalnya tadi saya coba error loading yang di awal-awal. Nah, kalau pengen tahu errornya apa, teman-teman bisa lihat ya. Ini errornya apa, nanti kita bisa perbaiki. Jadi, tidak hanya bisa membuat query yang berhasil, tapi teman-teman juga bisa memperbaiki error, gitu ya. Jadi, jangan sampai kalau misalnya error, itu panik. Jadi nggak boleh panik ya, tinggal dibaca, terus pasti dia bakal nunjukin errornya di mana. Oke, kalau udah berhasil kita cek karena dia ada centang hijau, kita cek DSC lagi apakah dia sudah keganti atau belum.
udah keganti ya, jadi dia bakalan jadi varchar. Sip, yang terakhir ada menghapus kolom. Nah, ini bakalan beda kalau tadi kita yang mempelajari tentang drop table sama drop database. Kalau di sini kita ngedrop kolom. Jadi kalau drop kolom nggak bisa langsung drop kolom kayak kalau misalnya ngedrop table kan, kita langsung aja nih drop database-nya apa, drop table, tabelnya apa. Nah, namun kalau kita pengen ngehapus kolom gitu, kita harus pakai alter dulu. Kita pakai alter, kita kasih tahu dulu dia tabel mana sama kolom apa yang bakalan di drop. Jadi sintaknya akan sedikit berbeda dengan yang drop gitu ya, yang hanya menggunakan drop database atau drop table. Oke, kita coba praktekin. Di sini kita diminta untuk menghapus kolom jenis kelamin yang ada pada tabel pegawai. Oke, tadi kita barusan buat, sekarang kita disuruh hapus lagi. Ya udah nggak apa-apa ya, karena kita praktek. Baik, jangan lupa alter table karena ini dia mengasih tahu kalau ini akan ada perubahan. Akan ada perubahan di table pegawai. Apa perubahannya? Lakukan penghapusan. Apa yang dihapus? Hapus kolom jenis kelamin. Nah, jadi gampang ya untuk menghafal query-nya. Jadi gampang, cuman kita harus tahu aja nih fungsinya buat apa, kita bakalan cepat hafal. Oke, kalau udah ini masih ada tanda merah. Nah, kira-kira apa? Kira-kira ini errornya, ini bahasa Indonesia, harusnya bahasa Inggris ya, table. Nah, gitu. Oke, tanda silangnya udah hilang, berarti ini udah benar. Kita execute, kita running. Nah, ini di sini ada centang hijau, berarti udah berhasil, nggak ada error, berarti aman. Kalau udah aman, kita cek apakah udah kehapus atau belum. Oke, jadi jenis kelamin yang tadi sudah kehapus, berarti query yang kita buat untuk menghapus kolom itu berhasil. Oke, baik teman-teman semua, kayaknya gampang dipahami ya, masih bisa dipahami, masih bisa dicerna dengan baik, belum terlalu bikin pusing ya materi DDL ini, masih seperti pengenalan dari SQL query ya. Karena apa? Karena dia emang DDL yang paling pertama gitu ya, seperti yang kita bilang di awal. Kalau mau melakukan DML kita harus buat dulu DDL nih, karena apa yang mau dimanipulasi kalau belum ada dibuat database atau tabelnya. Oke, silahkan teman-teman dicobain ya dengan studi kasus yang lain gitu. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran basis data mengenai Data Definition Language atau sering kita sebut dengan singkatan DDL. Nah, kita sudah mempelajari mengenai mulai dari create, yaitu ada create database dan ada juga create table. Kemudian selanjutnya ada drop. Drop itu ada drop database dan ada juga drop table. Kemudian yang terakhir kita juga sudah membahas mengenai alter. Alter digunakan untuk mengubah satu struktur pada table, mulai dari merename ataupun menambahkan suatu field pada table. Nah, untuk itu tolong teman-teman sekarang tulis komentar di bawah ini mengenai intisari dari materi perkuliahan mengenai Data Definition Language. Seperti itu. Oke, semoga video ini mudah dipahami ya. Amin. Jadi teman-teman Amin. bisa melakukannya terhadap studi kasus yang lain gitu ya Pak ya. Amin, betul sekali Bu Dian. Pelajari hari ini bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya oke, mari kita tutup aja video pembelajaran ini dan jangan lupa stay safe, Stay healthy, stay at home, dan jangan lupa berdoa. Semangat. semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.